beda. Saya Hani Kristianto 1 jam 1 nggak diambil, saya siap mati di sini. Saya pastikan itu. 1 jam dari sekarang. Allah Akbar. Saya tutup 1 jam. Saya Hani Kristianto siap mati di sini untuk mengambil jenazah saudara saya. Hani Kristianto. Orang lagi berduka. Mayatnya itu kalau harus diislamkan. Kenapa nggak seluruh pemakaman di seluruh Indonesia diislamkan aja sekalian? Kalau mayat itu bisa diislamkan. Itu pertanyaan saya. Kenapa nggak seluruh mayat digali semua, lalu dimandikan ulang, disolatkan semua? Kalau bisa diambil, itu berarti bangsat benar itu orang Indonesia itu. Dan itu bisa diambil akhirnya. Memang bangsat benar. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Berebut mayat. Ini serem sekali ya. Tadi pagi saya dikirimin oleh seseorang ya dari grupnya orang-orang sana itu ya, videonya panjang itu ya. Dia ceritanya prosesnya bagaimana dia ada orang baru meninggal, katanya dia mu'alaf gitu ya, tapi KTP-nya masih Katolik ya, di Magelang itu kejadiannya. Lalu Hani Kristianto dengan semangat Idul Fitri ya, perang Badar, dengan semangat perang Badar, dia datangi rumahnya, lagi di rumah duka itu ya, di rumah duka, wah langsung didatangi, bilang, wah kalau kamu mau toleransi harus begini, tapi ini compong ini orang mualaf satu ini memang compong, geblek edan, geblek sakit jiwa ya. Orang lagi berduka, dibilangin masalah toleransi, orang lagi berduka, saudaraku. Nah yang konyol lagi, nanti saya berdosa kalau nggak saya ambil mayatnya. Kalau saya ngadepin waktu itu, ya kamu dosa saja, enggak apa-apa, biar. Kalau saya itu tak tantang loh, mau diambil, kamu cara ngambilnya gimana? Nah, gitu aja, silakan ambil, nggak boleh ngambil. Kalau bisa diambil, itu berarti bangsat benar itu orang Indonesia itu. Dan itu bisa diambil akhirnya. Memang bangsat benar. Memang bangsat benar ini ya, para mualaf ini memang sontok loh, bangsat biadab ya. Memang bangsat biadab benar. Orang lagi berduka. Mayatnya itu kalau harus diislamkan. Kenapa nggak seluruh pemakaman di seluruh Indonesia diislamkan aja sekalian? Kalau mayat itu bisa diislamkan. Itu pertanyaan saya. Kenapa nggak seluruh mayat digali semua, lalu dimandikan ulang, disolatkan semua? Kan biar Islam kan, biar jadi Islam semua. Nah itu kan pertanyaan, goblok bener ini kan orang Islam kan. Kayak nabinya, nggak ustadznya, nggak ininya mualafnya, geblek compong, geblek semua, edan semua. Udah gitu pemerintah diam aja, ada polisinya juga diam aja. Polisinya orang edan juga, polisi geblek juga. Polisi geblek juga. Berarti kan nggak boleh dihalangi, nggak boleh. Kecuali ada wasiat, saya akan mati nanti dimakamkan dalam Islam. Ada wasiat, tunjukkan suratnya. Lawang KTP-nya aja masih Katolik kok. KTP-nya, iya soalnya masih PNS lah. Susahnya di mana kalau masih PNS dia rubah agama? Artinya kan dia belum sepenuh hati. Kalau memang dasarnya dia memang mau rubah agama kan dirubah aja KTP-nya kan. Jadi Islam. Nyatanya KTP-nya saja masih Katolik. Nah itu tadi ya. Betapa jahatnya orang-orang ini mengganggu orang lagi berduka coba. Orang-orang ini saya nggak bilang itu Katolik agama apapun. Orang Katolik pun belum tentu masuk surga. Ya, tetapi itu mereka lagi duka, mereka lagi ingin bertangis-tangisan. Mungkin mereka masih ingin ciumin mayatnya, jenazahnya, masih ingin menangisi meratap. Diambil, direbut. Artinya hati-hati Anda kalau jadi Islam, berarti Anda sudah putus hubungan dengan keluarga. Mati pun kamu tidak bisa ditangisi. Mati pun nggak bisa ditangisi. Nah, kalau saya orang mati udah nggak urusan saya, tetapi itu kan bukan saya. Ya, tiap orang kan punya feeling sendiri, punya keyakinan sendiri, punya cara sendiri, ya kan? Wah ini mah geblek ya, ini memang geblek benar. Dan polisi diam saja, itu yang saya sayangkan ya. Polisi diam saja. Nggak ada tindakan apa-apa dari polisi, nggak ada upaya apa-apa dari polisi untuk bisa menertibkan itu ya. Pasrah polisinya. Kan geblek benar.
Ya itu tadi, yang dasarnya memang biadab. Saya kira itu biadab ya. Ketika si Hani Christian ngambil mayat dari rumah duka itu biadab sekali menurut saya. Dengan segala macam retorikanya dia, ya itu biadab sekali. Dan jangan lupa dia buronan, ya. Dan polisi Cirebon juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itulah dia, karena memang masih ada ketidakadilan. Kapolri, dan juga lo Kapolri geblek juga lo. Itu kan buron tuh si Hani Christian. Lu biarin aja begitu dasar Kapolri geblek lo. Dasar Kapolri geblek, buronan dibiarin aja. Saya baru ngomong apa sedikit diburu, ya kan? Nah itu tidak. Padahal saya bukan warga negara Indonesia diburu. Yang warga Indonesia yang begitu dibiarin sama polisi. Ya geblek semua sekarang ya. Ya geblek lah, Kapolrinya nggak berani nangkap Hani Christian kan. Sudah dilaporin juga nggak berani ditangkap. Nah saya nggak ngerti nih si Somad kapan kita laporinya. Tapi itu bikin saya marah sekali ya. Bukan masalah mayat itu masuk surga masuk neraka, nggak ada urusannya. Dia Katolik pun belum tentu masuk surga, belum tentu dia percaya juga. Masalahnya ini adalah sebuah tradisi, satu, dan kedua itu adalah keluarga. Yang lebih punya hak adalah keluarganya, bukan Hani Christian. Ya, mau dia mau siapapun, mau ustadz pun, mau Presiden Jokowi pun, ya nggak bisa aja pokoknya. Mau biar Jokowi pun nggak bisa, nggak urusan. Mau siapa ada nggak bisa. Keluarganya lebih berhak. Tinggal dulu janjinya bagaimana suaminya. Mau matinya mau di cara Islam, ya sana cara Islam. Kalau ayah saya dulu jelas, kalau mati saya dikremasi. Lalu orang-orang gereja Pentakosta datang, saya, wah ini kekalahan Kristen, gundul mupeng kekalahan Kristen, sama saja ya. Wah saya dimaki-maki sama om saya loh, yang fanatik Pentakosta dari GPPS. Wah saya bilang gundul mupeng. Saya bilang, ini wasiat dari ayah saya, kekalahan Kristen siapa bilang kalah? Kamu bikin orang Kristen kalah, dengan kamu tidak bekerja, dengan kamu tidak menjadi saksi, dengan kamu tidak menjadi berkat di rumahmu. Itu bikin orang Kristen kalah. Orang mati nggak bikin orang Kristen kalah. Nggak ada hubungannya. Ya, orang sudah mati mau diapain juga. Tapi itulah iman Islam, iman yang bodoh. Iman Islam itu iman yang bodoh ya. Mayat aja pusing. Mayat pusingin, nanti ada bocoran ujian di dalam alam kubur. Memang kalau jadi Islam itu, nah itulah gimana kita nggak melakukan kritik-kritik seperti ini dengan melihat kebodohan-kebodohan, ketololan orang makin lama makin tolol di mualaf-mualaf ini, ya kan? Makin lama makin tolol, makin edan. Wah itu saya benar-benar saya tadi langsung geblek ini ya, dan dibiarkan sama polisinya. Tadi dari wakil dari keluarga sudah bilang kalau Bapak tuntut saya secara hukum. Itu sudah benar, tapi kemudian ada pembicaraan akhirnya boleh diangkat, mungkin dengan intimidasi, dengan nggak boleh ya. Itu bangsat biadab bener. Hai kamu orang Islam, kalian memang bangsat dan biadab. Kamu biarkan orang kaya Hani ini masih berkeliaran. Kalau memang ajaran Islam nggak seperti itu, harusnya kalian kan teriak. Harusnya kan kalian tangkap itu Hani kan. Iya nggak? Si Gus Suki itu ya, si Asuki gitu kan, si Asu Suki aja kalian penjarakan. Nah ini ganggu begini kalian diamkan. Ya memang ajaran Islam. Bagaimana kita bisa bilang ini bukan ajaran Islam? Loh, kalian orang Islam ya diam aja. Menteri agamanya edan keblek. Menteri agamanya diam saja. Menteri agamanya saja diam saja dengan ada orang-orang begini. Artinya apa ya? Memang ajaran Islam memang seperti itu. Ya, jangan salahkan kalau dicaci seluruh Islam di dunia dicaci maki karena memang brengsek bangsat dan biadab. Ya mayat aja buat rebutan sampai orang udah diberi kesempatan buat berduka. Kan geblek namanya kan. Mualaf buronan itu loh si Hani Christian. Buronan Polres Cirebon dibiarkan berkeliaran. Saya yang bukan warga negara Indonesia di DPO kan bingung. Kapolrinya sehat ya Pak Sigit. Emang kamu sehat Pak Sigit? Saya bukan warga negara Indonesia diburu. Nah yang di depan mata kamu itu nggak diburu. Nah itu dia. Somad dibiarin. Ya kan? Ya walau ini masuk itu kan karena kemarin kita teriak-teriak. Kalau nggak teriak juga kalian di mengentah. Nah nasibnya beliau juga kita nggak ngerti. Ya kan? Nah hal-hal seperti ini toleransi gundul mupeang. Mana ada toleransi di Indonesia? Itu bukan toleransi itu namanya.
Itu orang berduka, Anda satronin, ya, didatengin, digruk-gruk, orang banyak begitu. Kan compong itu namanya. Dan orang Kristennya juga takut. Saya lihat keluarganya juga takut. Ya memang takut ya gimana, karena ya tadi ya, yang di grup ini saja banyak yang takut. Ya kan? Saifuddin mana berani begitu. Gituan. Ya kan? Yosua TU mana berani? Heri Iki mana berani? Cuman saya yang berani. Ya kenapa? Karena saya punya kebebasan di sini. Saya berani memang dasarnya orang Islam bangsat biadab semua. Ya kan? Geblek. Kenapa? Geblek bangsat biadab. Dibiarkan. Kalau nggak dibiarkan, baru kalian punya otak. Kalian nggak punya otak, makanya orang kayak gitu dibiarkan. Memang bangsat dan biadab. Kalau nggak bangsat biadab, namanya apa begitu? Siani Kristian ini. Oh, orang lagi di prosesi, lagi ditangisi sama keluarganya, direbut begitu saja. Diambil begitu saja. Itu kan bangsat biadab namanya. Ya. Sekali lagi, kalau bukan bangsat biadab, apa namanya? Dan kalian kalau orang Islam, oh itu bukan Islam kami, ya kamu diam saja. Kamu diam saja, berarti kamu setuju dengan Siani Kristian ini. Ya kan? Nah itulah. Memang ini orang-orang Islam ini bangsa dan biadab ini. Kapolrinya ya takut kok. Nggak berani kok. Nah, karena kitanya juga takut. Ya, ada mayat di prosesi. Nanti ada cari sendiri dah ya. Tadi juga banyak yang sudah bahas tadi siang. Ya, tadi saya lihat beberapa orang sudah bahas. Saya pergi ke tempatnya orang Islam itu, saya cek, wah itu memang bangsat biadab itu. Nggak benar. Hati saya ini sampai berduka sekali tadi yang lihat begitu. Saya membayangkan ya, kalau zaman itu ayah saya dibegitukan, karena kami tinggal di desa ya. Kalau zaman itu mungkin saya kan belum mengalami perjuangan Tuhan. Mungkin kalau zaman itu saya bisa angkat senjata itu, saudara. Serius. Bisa angkat senjata saya itu. Ayah saya mau direbut mayatnya, wah saya bisa ngamuk itu, saudara. Tapi kalau saya lihatnya cuma kasihan saja, ngelus dada. Wah, ada orang compongnya dan nggak pakai kuota ya. Kenapa orang Islam ini bodohnya nggak pakai kuota ya? Heran saya. Compongnya nggak pakai kuota, bodohnya nggak pakai kuota. Itu pertanyaan heran buat saya. Memang ini. Makanya mau jadi mualaf itu jadi edan, mau jadi geblek mau kamu itu. Nah, kedua, nah, kitanya juga takut. Karena kitanya takut, mereka ya jadi tambah neken kita. Kalau Anda nggak takut, ya, Anda lawan secara hukum. Makanya kita punya Galarua. Anda semua yang butuh bantuan hukum, telepon ke Galarua. Kita udah banyak lawyer di dalam sana. Ya, nanti kita akan pikirkan caranya, masalah keuangannya, supaya jangan pro bonoan, ya pro bono yang ada meres kalian. Kita carikan lawyer yang benar-benar bertanggung jawab, yang benar-benar punya hati. Ya, kita carikan. Kalau Anda yang tertindas, minoritas yang tertindas, ya kalau ada masalah warisan ya jangan gratisan dong, jangan minta bantuan kita. Tapi kalau ini masalah-masalah Anda tertindas karena minoritas, ya karena Anda Cina, karena Anda Kristen, karena Anda Hindu, karena Anda Gavatar, lapor, ya koordinasi dengan Galarua. Nah inilah saatnya Galarua harusnya bertindak. Ya, cuma itu termaknya sudah kejadian. Tapi sebetulnya ya itu bisa lapor polisi loh. Keluarga itu kalau mau ditelepon mungkin ya ditanyain mau nggak bikin pengaduan lapor polisi, kejar loh. Alasannya itu diintimidasi. Itu bisa loh, bisa kita laporkan. Nggak benar itu. Mau pasal apa, kayak pokoknya itu orang mati nggak bisa. Sak Jokowi pun, sak DPR pun nggak bisa aja pokoknya. Itu cuma ada di Indonesia yang begitu hanya geblek ya. Cuma ada maksudnya ada di orang Islam aja yang suka begituan. Udah mati aja masih bikin masalah ya. Udah mati saja mau dimasalahin, mau dibikin masalah. Joni Indo kan juga sama. Joni Indo kan kemarin kami baptis ulang kan. Nah, kita baptis ulang kan yang jadi Kristen lagi kan Joni Indo kan. Terus mayatnya diambil sama orang FPI. Sama tuh. Diislamkan. Cuman karena lucu ya waktu sakit nggak diopenin begitu mati diislamkan. Ya geblek memang ini orang Islam ini.
Ya itu karena pakainya Telkomsel kali, jadi unlimited ya. Kuota gobloknya unlimited orang Islam ini. Iya, kuotanya ini unlimited. Orang Islam ini memang unlimited. Luar biasa sekali ya. Oke, saudara, coba Anda pikirkan. Kalau ya semua orang punya hak untuk ngambil dari keluarga mayat itu dari keluarga, apa nggak gegeran itu Indonesia? Ini cuma satu hani, ya. Nanti semua orang diklaim Islam, gegeran nggak? Gegeran. Kayak kemarin sahabat saya kemarin, Yohanes Hadi baru meninggal. Terus tiba-tiba keluarga datang diklaim Islam. Gegeran nggak? Gegeran. KTP-nya masih Islam juga loh. Ya kan? KTP-nya masih Islam. Kenapa Hani nggak datangin itu? Ya kan? Ali Makrus itu. Kenapa nggak didatengin sama Hani? KTP-nya masih Islam. Dan munafik memang orang Islam ini. Udah bangsat, biadab, munafik juga. Nah, dan didiamkan juga sama sesama Islam yang lain. Didiamkan juga. Karena memang ada pembiaran. Ya, ada pembiaran. Ada pembiaran dari pemerintah. Nah, 2024 kalau Anda masih takut, selesai nasib Anda. Kalau saya tetap ya, saya dengan komitmen saya 2024 nasionalis tidak pegang negara Indonesia. Saya akan dukung habis-habisan Papua untuk merdeka. Saya akan dukung habis-habisan. Saya akan komitmen benar-benar ya untuk Papua merdeka itu. Sebab itu mengerikan sekali. Dan Anda masih ketakutan. Anda masih ketakutan semua dengan kiprah-kiprahnya para mualaf ini. Takut Anda. Nah, kenapa Anda memang di-framing dengan takut? Lalu kalau ada orang yang berani, ya tanya, Yosua TU berani nggak coba itu? Saifuddin berani nggak? Iya kan? Heri Ikim berani nggak? Ya lembut-lembut aja, ya lembut-lembut aja. Ya akhirnya ya pasrah kan. Di Sulawesi Utara ada orang diambil, anaknya dicuri, Heri Ikim juga nggak bisa apa-apa, diam-diam aja. Pasrah. Ya kan? Nggak bisa apa-apa karena semua takut. Ya, dibelenggu dengan roh ketakutan, semuanya dibelenggu dengan roh ketakutan. Nah, ketika ada yang berani, malah Anda yang kejang-kejang, ya kan? Oh, karena di sana di luar negeri. Loh, kalau saya nggak di luar negeri, mana saya bisa teriak? Kalau saya nggak di luar negeri, mana bisa kita kumpulin uang sampai miliaran buat kasih makan Jakarta, Indonesia? Nah, itu ya, luar biasa ya. Nah, makanya saudara, itu namanya cerdas, berhikmat. Dengan kejadian begini ya, kita sekarang punya LSM Galarua. Mungkin Pak Putih bisa ini ya, dan tim bisa cek sama keluarganya yang di Magelang itu ya kejadiannya, kronologisnya. Lalu mereka memang sudah ikhlas atau mau nuntut. Kalau saya berharap sih keluarganya mau nuntut, kita dampingi. Kalau mau nuntut kita dampingin, kita carikan dananya Pak. Kalau dari saya begitu. Wah, itu benar-benar mengerikan ya. Oke nih, Wilson dulu nih, silakan Wilson. Pak Paul, sebelum masuk ke situ, izin laporan Diaken Pak Paul. Ya, boleh. Mana? Jakarta Pusat, silakan. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.